Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang dalam acara webinar Semarak Skansa Siabu tahun 2026. Sebagai wujud kegiatan berbagi praktek baik dari SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, dan yang terhormat narasumber kita yaitu Bapak Wahyudi Ramadan, dan hadirin para peserta yang sama-sama berbahagia. Hadirin yang berbahagia, Semarak Skansa Siabu merupakan kegiatan bagi praktek baik ditujukan untuk membentuk saling sharing dan diskusi antar guru, siswa, pemerhati pendidikan agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan ini, hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, kita bersama berada di room Zoom webinar Semarak bersama peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam rangka webinar Semarak Skansa Siabu dengan tema jenis olahraga yang sesuai bagi pekerja kantoran. Para hadirin yang berbahagia, untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, maka marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. Yang kedua, saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta cukup duduk bersiap, mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. Yang ketiga, pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada saat sesi tanya jawab. Jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, peserta wajib menjaga ketertiban dan hikmat selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak, ataupun menyahut bertanya. Yang kelima, menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Nah, sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan tegak.
Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, Eskom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para panitia, narasumber, moderator, dan peserta yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa bergabung di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Eh, saya tahu kondisinya hari ini kita agak riuh nih di SMK 1. Kenapa agak riuh saya bilang hari ini ada empat kegiatan webinar. Kegiatan webinar rutinnya Semarak Sekansa Siabu, kemudian ada webinarnya SSK, ada webinarnya BPT PIK dari Sulawesi yang dulu BBL, P4TK yang membawahi bidang TIK, gitu kan. Nah, kemudian ada webinar dari dinas. Nah, eh, mohon maaf tadi ada sedikit problem jaringan, nah sehingga ngerestart. Nah, saya lanjutkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dalam konteks kegiatan Semarak Skansa Siabu. Ini adalah kegiatan praktek baik yang dibiasakan dan mencoba membiasakan di Skansa Siabu. Jadi kita tidak melihat eh, apa namanya ramai atau tidaknya. Ini kembali ke rasanya ini. Kembali menganggap apa yang mau disampaikan itu bermanfaat atau tidak. Nah, dalam konteks hari ini itu adalah jenis olahraga yang sesuai bagi pekerja kantoran. Nah, kadang-kadang kita lupa nih, melupa menjaga kebugaran diri. Nah, menjaga kebugaran diri sejak dini. Nah, biasanya baru ingat olahraga pada saat sudah lanjut usia, sudah tingkat kesehatan sudah menurun, gitu kan? Sudah mulai berpenyakit, baru berpikir olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Padahal kesehatan itu harusnya dijaga dari sejak dini, dari awal. Nah, nanti detailnya Bapak narasumber lah nanti yang menjelaskan itu. Jadi justru sebenarnya olahraga itu harus dilakukan sejak dini. Nah, bukan bukan pada saat sudah mengalami sesuatu gitu kan, sesuatu penurunan fungsi tubuh atau penyakit barulah ingat olahraga. Nah, nah kadang-kadang teorinya gampang, olahraga 30 menit minimal per hari gitu. Yang sulit apa? Yang sulit dikerjakan pada saat yang mengerjakan adalah orang yang bekerja. Nah, karena saat dia bekerja, dia juga ada waktu atau jam bekerja. Nah, belum lagi waktu yang digunakan untuk perjalanan menuju tempat kerja dan pulang. Nah, sehingga kadang-kadang habis waktu itu sehingga tidak sempat lagi itu untuk berolahraga. Tapi prinsipnya olahraga itu sebenarnya bisa dilakukan di mana saja dengan cara apa saja. Kemudian ya paling dipilih olahraga mana yang lebih sesuai dengan kondisi waktu, tempat, dan eh, situasional yang saat itu kita alami. Nah, nanti ya intinya kalau detailnya nanti narasumbernya lah. Nah, jadi intinya kembali lagi olahraga itu penting, itulah dia kan. Nah, baik karena mempersingkat waktu, saya yakin tidak sabar mendengarkan ulasannya, apalagi temanya jenis olahraga yang sesuai bagi pekerja kantoran yang punya waktu terbatas tapi tetap perlu menjaga kebugaran. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026,
dengan tema jenis olahraga yang sesuai bagi pekerja kantoran dengan resmi saya buka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa narasumber hebat kita. Narasumber dengan Bapak Wahyudi Ramadan NST SPD dengan materi tetap bugar di tengah padatnya jadwal. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Bu. Sehat ya, Pak? Oh, alhamdulillah sehat, Bu. Siap untuk berbagi ilmunya, Pak, hari ini? Oh, siap, Bu. Nah, hadirin sekalian, kita sudah nggak sabar lagi nih untuk menyimak pemaparan materi hari ini dari narasumber hebat kita. Marilah kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Bapak Wahyudi Ramadan, kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi webinar kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap, selaku yang memfasilitasi webinar ini. Dan yang terhormat pada hadirin yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana tetap bugar meskipun bekerja di kantor dengan jadwal yang padat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat aktivitas pekerja kantoran saat ini, sebagian besar waktu dihabiskan untuk duduk di depan komputer, mengikuti rapat online, mengerjakan laporan, hingga mengejar target pekerjaan. Nah, tidak terasa Bapak Ibu, kita bisa duduk selama 6 sampai 10 jam dalam sehari. Nah, masalahnya Bapak Ibu, tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang untuk duduk terlalu lama. Akibatnya banyak pekerja kantoran yang eh, mulai merasakan keluhan seperti nyeri punggung, obesitas dan gangguan postur, kemudian leher pegal, eh, bahu kaku, berat badan naik, mudah lelah, sulit fokus, dan penyakit jantung, bahkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung meningkat. Nah, kabar baiknya kita harus menjadi kita tidak harus menjadi atlet, Bapak Ibu, atau menghabiskan waktu berjam-jam di gym untuk tetap sehat. Cukup dengan olahraga yang sederhana, praktis, dan dilakukan secara rutin. Kita bisa menjaga kebugaran tubuh meskipun memiliki jadwal yang sibuk. Nah, Bapak Ibu, pada webinar kali ini kita akan membahas yang pertama, manfaat olahraga bagi pekerja kantoran. Kemudian yang kedua, jenis olahraga yang cocok dilakukan. Yang ketiga, tips menyisipkan olahraga di tengah kesibukan. Kemudian yang keempat, contoh jadwal olahraga mingguan yang mudah diterapkan.
Nah, jadi kita masuk ke materi yang pertama, ada 6 manfaat olahraga bagi pekerja kantoran. Nah, sebelum membahas jenis olahraganya Bapak Ibu, mari kita pahami dulu mengapa olahraga itu penting. Yang pertama itu eh, stamina dan energi. Banyak orang berpikir olahraga membuat capek, padahal justru sebaliknya Bapak Ibu. Nah, ketika kita rutin berolahraga, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga oksigen dan nutrisi lebih optimal sampai ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah lelah saat bekerja. Kemudian yang kedua, kurangi stres. Pasti Bapak Ibu merasakan yang namanya tekanan pekerjaan. Deadline dan target seringkali membuat pikiran menjadi tegang. Nah, Bapak Ibu saat berolahraga, tubuh melepaskan yang namanya hormon endorfin, yang sering disebut hormon bahagia, Bapak Ibu. Hormon ini membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Kemudian yang ketiga, eh, cegah nyeri. Keluhan seperti yang sudah disebutkan tadi Bapak Ibu, seperti leher pegal, bahu kaku, dan nyeri punggung sangat sering dialami pekerja kantoran. Nah, tipsnya juga olahraga Bapak Ibu, membantu mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki postur tubuh, sehingga keluhan tersebut bisa berkurang. Yang keempat, ada itu konsentrasi dan produktivitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan fungsi otak, eh, daya ingat, dan konsentrasi. Jadi olahraga bukan hanya baik untuk tubuh Bapak Ibu, tetapi juga membantu kita bekerja lebih efektif. Kemudian yang kelima, berat badan ideal. Kurangnya aktivitas fisik sering menyebabkan penumpukan kalori yang berujung pada kenaikan berat badan. Nah, olahraga membantu membakar kalori dan menjaga komposisi tubuh tetap ideal, Bapak Ibu. Yang keenam, cegah penyakit kronis. Nah, olahraga juga dapat membantu menurunkan risiko seperti eh, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan penyakit yang berkepanjangan, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita sudah membahas manfaat olahraga. Sekarang Bapak Ibu pasti bertanya-tanya jenis olahraganya seperti apa, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini eh, jenis olahraganya yang cocok untuk pekerja kantoran seperti jalan kaki cepat. Ini adalah olahraga yang paling sederhana, Bapak Ibu, tetapi manfaatnya sangat besar. Banyak orang eh, menganggap jalan kaki terlalu ringan, padahal jika dilakukan dengan kecepatan yang cukup, jalan kaki cepat dapat meningkatkan kebugaran jantung dan membakar kalori dengan efektif. Nah, bagaimana cara melakukannya, Bapak Ibu? Yang pertama, berjalan dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Kemudian yang kedua, ayunkan tangan secara aktif. Yang ketiga, jaga posisi tubuh tetap tegak. Kapan bisa dilakukan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya sebelum berangkat kerja,
Bapak Ibu meluangkan waktu sebelum berangkat kerja 10 sampai 15 menit. Kemudian di saat istirahat, Bapak Ibu, pada saat istirahat, Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya eh 5 sampai 10 menit lah Bapak Ibu. Kemudian setelah pulang kerja. Nah, Bapak Ibu, rata-rata banyak yang pulang kerjanya sampai eh, jam jam 4 lah paling minimalnya Bapak Ibu. Nah, jadi di jam 4 sampai jam 5 berangkatnya pulang dari sekolah misalnya eh, sampailah jam 5. Kan masih bisa Bapak Ibu olahraga jam 5 sampai jam setengah 6, minimal setengah jam lah Bapak Ibu. Oh, apa manfaatnya Bapak Ibu? Oh, yang pertama menyehatkan jantung, kemudian membakar kalori dan meningkatkan stamina. Selanjutnya jenis olahraga peregangan dan jogging ringan. Kalau pekerjaan Bapak Ibu mengharuskan duduk lama, stretching adalah olahraga yang wajib dilakukan Bapak Ibu. Kelebihannya bisa dilakukan langsung di meja kerja Bapak Ibu tanpa perlu berganti pakaian olahraga. Contoh gerakannya seperti bisa dengan peregangan leher seperti ini Bapak Ibu. Ah, memutar bahu ke depan dan ke belakang, kemudian meregangkan punggung dan peregangan pergelangan tangan. Nah, itu semua kita bisa lakukan di atas meja kerja kita, Bapak Ibu. Ah, tidak perlu ribet mengganti kostum olahraga ataupun harus ke lapangan, Bapak Ibu. Durasinya bisa Bapak Ibu kerjakan selama 5 sampai 10 menit saja, Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya yang pertama mengurangi ketegangan otot, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi risiko cedera. Nah, di sini eh, tips sederhana dari saya, Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu eh, duduk selama 1 jam, cobalah Bapak Ibu berdiri, eh, melakukan peregangan selama 2 sampai 3 menit saja, Bapak Ibu. Kemudian jogging ringan. Bagi yang ingin meningkatkan kebugaran lebih cepat, jogging bisa menjadi pilihan. Tidak harus lari jauh atau cepat. Yang penting konsisten Bapak Ibu. Durasinya bisa Bapak Ibu lakukan 20 sampai 30 menit saja. Frekuensinya eh, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Manfaatnya Bapak Ibu, yang pertama melatih daya tahan tubuh, yang kedua membakar lemak lebih lebih efektif dan menjaga kesehatan jantung. Eh, bagi Bapak Ibu yang pemula bisa menggunakan metode eh, misalkan Bapak Ibu jalan 2 menit, kemudian lari 1 menit. Bapak Ibu lakukan berulang 20 sampai 30 menit. Kemudian jenis olahraga bersepeda dan latihan body wings. Bersepeda tidak hanya olahraga, tetapi juga bisa menjadi sarana transportasi. Nah, kalau jarak rumah ke kantor kemungkinan memungkinkan terdekatlah Bapak Ibu. Sesekali berangkat menggunakan sepeda bisa menjadi pilihan yang sehat Bapak Ibu. Sempatkanlah waktu Bapak Ibu sebelum berangkat kerja 30 menit bersepeda untuk ke tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian frekuensinya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa lakukan selama 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Yang pertama melatih otot kaki, kemudian menyehatkan jantung. Yang ketiga mengurangi stres. Selain itu juga Bapak Ibu bersepeda juga memberikan suasana yang menyenangkan karena kita bisa menikmati lingkungan di sekitar. Latihan body wings. Body wings adalah latihan yang menggunakan berat badan sendiri sebagai beban. Sangat cocok bagi pekerja kantoran karena tidak membutuhkan alat khusus Bapak Ibu. Contoh gerakannya seperti eh, squat jump untuk melatih otot paha Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu push up untuk melatih otot dada, bahu dan lengan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga plank yaitu untuk menguatkan otot inti atau core. Yang keempat lunges yaitu untuk melatih keseimbangan dan kekuatan kaki. Nah, durasinya Bapak Ibu selama 10 sampai 20 menit. Manfaatnya untuk meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki metabolisme, membentuk tubuh lebih ideal. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa melakukan misalkan squat jump eh, dalam 10 kali saja Bapak Ibu. Untuk misalkan untuk push up bisa juga 10 kali Bapak Ibu. Kemudian yang untuk plank, plank juga bisa Bapak Ibu lakukan selama 30 detik. Bapak Ibu bisa ulangi 3 sampai 4 putaran dalam waktu 15 menit saja. Sudah cukup efektif Bapak Ibu. Kemudian jenis olahraga yoga dan naik turun tangga. Bagi pekerja yang sering merasa stres atau sulit tidur Bapak Ibu, yoga bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Yoga menggabungkan gerakan tubuh, eh, pernapasan, dan relaksasi. Durasi yang bisa Bapak Ibu lakukan selama bisa 15 sampai 30 menit. Manfaatnya eh, yang pertama mengurangi stres, kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas, yang ketiga membantu kualitas tidur Bapak Ibu. Ah, Kalau dengan yoga ini Bapak Ibu eh, pasti Bapak Ibu tidak tahu gerakannya. Nah, Bapak Ibu eh, bisa dilihat dengan dari YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian naik turun tangga. Olahraga ini sering diremehkan padahal cukup efektif Bapak Ibu. Jika kantor memiliki beberapa lantai, nah, cobalah Bapak Ibu eh, naik entah 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Kemudian eh, lakukan setiap hari Bapak Ibu. Yang penting konsisten. Oke, mungkin itu saja tips jenis olahraga yang saya sarankan ke Bapak Ibu. Kemudian kita masuk tips menyisipkan olahraga dalam jadwal yang padat. Seringkali kendala terbesar bukan kurangnya niat, tetapi merasa tidak punya waktu. Padahal olahraga bisa disisipkan dalam rutinitas harian. Nah, sebelum bekerja, Bapak Ibu bangun 10 sampai 15 menit lebih awal. Bapak Ibu bisa melakukan stretching, jalan kaki ringan, kemudian
seperti jogging singkat, Bapak Ibu. Tubuh kita akan lebih siap menghadapi aktivitas kerja. Kemudian saat jam kerja, lakukan dengan prinsip seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu. Eh, Kalau Bapak Ibu duduk selama 1 jam, ah, Bapak Ibu boleh bergerak atau berdiri selama 2 sampai 5 menit, Bapak Ibu. Ah, tipsnya bagaimana caranya, Bapak Ibu? Berdiri saat menerima telepon. Kemudian yang kedua, berjalan ke meja rekan kerja daripada Bapak Ibu mengirim pesan. Kemudian yang ketiga, peregangan ringan. Yang keempat, tadi sudah dijelaskan gunakan tangga, Bapak Ibu. Nah, gerakan kecil yang dilakukan berkali-kali tetap memberikan manfaat besar, Bapak Ibu. Kemudian setelah bekerja, pilih aktivitas yang disukai. Bisa tadi seperti bersepeda, body wings training, oh, yoga, dan olahraga lainnya, Bapak Ibu. Kunci utamanya, Bapak Ibu, memilih olahraga yang menyenangkan, sehingga lebih mudah dilakukan secara rutin. Nah, ini contoh jadwal olahraga mingguan, Bapak Ibu. Ah, pada hari Senin, Bapak Ibu melakukan jalan cepat 30 menit, Selasa body wings training 20 menit, dan Rabu yoga 20 menit, Kamis jalan cepat 30 menit, dan hari Jumatnya naik tangga, Sabtu jogging atau bersepeda 30 sampai 45 menit, kemudian Minggu yoga atau jalan santai. Nah, Bapak Ibu tidak perlu semuanya dilakukan sekaligus. Yang penting tadi sudah di eh, yang penting konsisten, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih 3 sampai 4 eh, kali dalam seminggu. Misalkan contohnya hari Senin Bapak Ibu jalan kaki cepat 30 menit. Eh, Hari Selasa Bapak Ibu sibuk kerja. Besok sambung lagi ke hari Rabu Bapak Ibu. Yoga dan yoga 20 menit. Kamis Bapak Ibu sibuk. Ah, Bisa di hari Jumatnya Bapak Ibu naik turun tangga dan stretching. Pokoknya konsisten Bapak Ibu. Oh, mungkin sekian pembahasan dari materi saya. Eh, saya kembalikan kepada moderator. Ini namanya lagi. Ini langsung. Eh, Mari kita memasuki acara selanjutnya dengan itulah tadi materi kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan hadirin yang ingin bertanya, silakan eh, mengajukan pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Elida Hefni Lubis. Pertanyaannya, dari Ibu Malina Hasnif. Pertanyaannya, olahraga apa yang bisa dilakukan di kantor tanpa peralatan khusus? Gimana Pak? Apakah sudah bisa dijawab? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Melina Husni. Olahraga apa yang bisa dilakukan di kantor tanpa peralatan khusus?
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu Melina Hasni, eh, ada itu pada saat di meja kantor Ibu, eh, seperti squat jam, push up, plank, bisa Bapak Ibu lakukan selama eh, 10 10 squat jam, 10 push up. Nah, dalam sehari Bapak Ibu. Naik turun tangga juga bisa Bapak Ibu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari narasumber kita. Bagaimana Ibu? Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu dari pertanyaan Ibu Elida Hebni. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi diri agar tetap aktif berolahraga? Pertanyaannya akan dijawab oleh narasumber kita. Kepada Bapak, dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elida Hebni Lubis. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi diri agar tetap aktif berolahraga? Nah, yang pertama itu Bapak Ibu menetapkan tujuan yang jelas, membuat jadwal olahraga rutin, dan memilih aktivitas fisik yang disukai. Sangat penting agar kita bisa bugar meskipun sibuk, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Berarti kita tahu apa yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Misalnya ingin lebih sehat, eh, menurunkan berat badan, atau tidak mudah lelah saat beraktivitas. Dengan tujuan yang jelas, kita akan lebih semangat untuk berolahraga, Bapak Ibu. Kemudian membuat jadwal olahraga rutin. Nah, seperti yang sudah saya eh, paparkan yang di PPT terakhir, Bapak Ibu bisa memilih jadwalnya, misalkan hari Senin yoga, hari Selasa eh, bersepeda. Pokoknya rutin Bapak Ibu, dan selama 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kemudian yang terakhir, kita konsisten Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin eh, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Itu jawaban dari materi kita, Ibu. Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rahmi Tarjuki. Yang pertanyaannya, berapa langkah kaki yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam satu hari ya, Bapak? Ya, ya, ya. Nah, Kebutuhan fisik dalam pertanyaannya satu akan hari. dijawab oleh pemateri kita. Kepada Bapak dipersilakan. Nah, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Bajuki. Pertanyaannya, berapa langkah kaki yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan?
Nah, jadi jumlah langkah kaki yang dibutuhkan untuk kesehatan tidak harus selalu 10.000 kali langkah per hari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manfaat kesehatan sudah mulai terlihat pada jumlah langkah yang lebih rendah. Sebagai panduan umum, 4.000 sampai 5.000 langkah saja per hari, Bapak Ibu. Lebih baik daripada sangat sedikit bergerak dan sudah membantu mengurangi resiko kesehatan. Kemudian 6.000 sampai 8.000 langkah per hari, Bapak Ibu, memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan jantung, kebugaran, dan umur panjang bagi banyak orang. Kemudian 8.000 sampai 10.000 langkah per hari, Bapak Ibu. Sering dikaitkan dengan manfaat kesehatan yang lebih besar, termasuk penurunan risiko kematian dini. Kemudian lebih dari 10.000 langkah tetap baik, tetapi manfaat eh, tambahan biasanya meningkat lebih lambat dibandingkan kenaikan dari tingkat aktivitas yang rendah ke sedang, Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari jawaban saya. Eh, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu jawaban dari pemateri kita. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, karena waktu yang membatasi, maka kita lanjut ke acara selanjutnya. Apakah masih ada tambahan dari Bapak, Pak? Tambahan jawaban, Pak? Lanjut aja. Baik, selanjutnya itu adalah closing statement. Kepada narasumber kita untuk memberikan statement close-nya. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk closing statement-nya sebagai penutup. Tubuh yang sehat adalah eh, modal utama untuk bekerja secara produktif. Kesibukan pekerjaan memang tidak bisa dihindari. Nah, kesehatan juga tidak boleh diabaikan, Bapak Ibu. Mulailah langkah yang sederhana. Eh, Jalan kaki lebih banyak, stretching, menggunakan tangga, menyempatkan Bapak Ibu bisa menyempatkan 10 sampai 30 menit. Tidak harus sempurna, Bapak Ibu, tidak harus berat dan tidak harus mahal. Yang terpenting adalah konsisten. Karena olahraga yang ringan tetapi manfaat di olahraga berat yang hanya dilakukan. Semoga materi ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mulai bergerak lebih aktif dan menjaga kebugaran di tengah kesibukan pekerjaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya kembalikan ke para moderator. Hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa olahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat bagi pekerja kantoran yang umumnya menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan,
seperti nyeri punggung, obesitas, gangguan postur tubuh, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, pemilihan jenis olahraga yang sesuai sangat diperlukan untuk menjaga kebugaran dan produktivitas kerja. Nah, beberapa jenis olahraga yang direkomendasikan bagi pekerja kantoran antara lain adalah berjalan kaki, jogging, bersepeda, stretching, yoga, serta latihan kekuatan ringan. Olahraga tersebut dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, mengurangi stres, dan memperbaiki fleksibilitas tubuh. Selain itu, aktivitas fisik dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan waktu luang yang tersedia. Dengan rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat, pekerja kantoran dapat menjaga kondisi fisik dan mental, meningkatkan konsentrasi, serta mengurangi risiko berbagai penyakit akibat kurang bergerak. Oleh karena itu, olahraga sebaiknya menjadi kebiasaan yang dilakukan secara teratur sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Saya sebagai moderator mengingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi link absen di kolom chat, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi foto. Kita akan melakukan foto bersama ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Untuk melakukan foto bersama, kepada Bapak Ibu untuk membuatkan yang masing-masing melakukan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan webinar hari ini kita tutup. Sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.